Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kesehatan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi ini ada pertanyaan bagus dari Pak Andiko PC. Assalamualaikum Bang Andi. Salam kenal, ini dari Sumedang. Saya suka dan sering melihat video-video Bang Andi. Banyak ilmu dan wawasan di dalamnya. Terima kasih, semoga berkah dan barokah ilmu-ilmunya. Mohon bisa diberi pencerahan Bang, apakah kesadaran itu hanya bisa didapatkan dengan ber-DN atau dengan berzikir nafas? Artinya proses mendapatkan kesadaran itu apa hanya bisa didapati setelah proses DN ini? Semoga berkenan dan terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Waalaikumsalam Pak Andiko. Ya, ini untuk saudaraku, sahabatku yang lain. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti ya. Jadi kalau ditanya apakah mencapai kesadaran itu hanya lewat metode DN, apakah nggak bisa dari cara yang lain? Ya saya rasa ada mungkin cara yang lain, pasti banyak lah. Ilmu Allah kan luas, nggak mungkin hanya satu kendaraan saja, pasti banyak kendaraan yang lain ya. Tidak mungkin hanya satu metode saja, pasti banyak metode yang lain. Jadi DN ini bukan satu-satunya. Bagaimana tinggal kita mencari metode apa yang praktis, metode apa yang mudah dipahami, atau alat atau kendaraan apa yang lebih mudah ya. Nah itu terserah kita lah masing-masing cari. Kalau memang ada metode lain yang lebih cepat ya silakan ya. Kalau memang ada cara lain ya silakan dicoba. Tapi kalau saya sih ya ini jalan satu-satunya yang saya jalani. Ini jalan satu-satunya yang saya tempuh. Karena istilahnya ya ini sudah hasil lelaku ya. Sudah kita jalani, sudah kita alami, sudah kita dalami ya. Jadi bukan hanya jalani saja, kalau nggak diperdalam ya susah. Jadi dengan metode zikir nafas ya saya memahami makna kesadaran. Nah, mungkin bagi teman-teman yang lain juga masih bingung, kesadaran itu apa ya Bang? Itu sering kita dengar tapi kita nggak paham maknanya. Kesadaran itu adalah, kita harus pahami ya makna kesadaran. Kalau bahasa lainnya atau bahasa Inggrisnya consciousness ya, kesadaran. Kesadaran itu kalau bahasa saya itu adalah kecerdasan diri ya. Kecerdasan diri yang ada pada diri yang sejati. Ya. Jadi di situ kesadaran ini lebih kepada pengetahuan, bisa juga kecerdasan, bisa juga keinginan, bisa juga perbuatan, bisa juga ya. Tetapi yang benar-benar yang sejati, tidak didominasi oleh keinginan atau kehendak yang di luar diri. Nah, ini lebih netral ya. Jadi kenapa Bang harus dengan zikir nafas? Ya, ini saya ulang-ulang lagi lah. Ya, kita ulang-ulang. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain nggak bosen. Kok Bang Andi itu aja diulang-ulang bertahun-tahun ya kan? Karena kan banyak orang-orang baru yang mau belajar juga dari awal. Kopi dulu lah. Jadi zikir nafas tujuannya adalah untuk mengaktifkan kesadaran ya. Kalau kita dengar ceramah, kita dengar kajian-kajian ma'rifat, kita sering mendengar kalimat apa ya? Saya pun lupa kalimatnya kan.
Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, ya. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Bagaimana bisa kenal kalau kesadaran kita nggak hidup, kesadaran kita nggak aktif, ya. Kesadaran kita tidak bangkit, ya bagaimana kita mau mengenal? Nah, dengan zikir nafas inilah kita belajar mengenal. Makanya dalam zikir nafas itu ada suatu lelaku, proses, tahap kita diam seperti patung. Nah, itu tujuannya apa, Bang? Kenapa kita dalam DN itu nggak boleh bergerak? Kenapa dalam zikir nafas harus diam? Di situ adalah mematikan segala pikiran, ya, mematikan segala kehendak. Di situ kita juga bisa membaca dan membedakan mana kehendak diri, mana yang kehendak di luar diri, ya. Contoh ketika kita digigit nyamuk kan gatal tuh. Kehendak diri kita apa? Kehendak diri ya ingin berzikir kepada Allah, tapi kehendak di luar diri apa? Gatal. Apa perintahnya? Garuk kan? Garuk itu atau tepuk nyamuknya. Ada perintah. Nah, itu namanya perintah di luar diri. Di situ kita bisa memisah-misahkan. Ya. Kita bisa istilahnya ya mengenal ini kehendak siapa saja di sini. Ya. Kita duduk itu aja banyak itu pelajaran, banyak ilmu. Lalu apalagi kaki kita sakit, ya bang, saya DN nggak kuat bang, duduk timpu lama-lama bang, kakinya sakit bang, risih saya bang, gelisah saya bang. Nah, itu kita bedakan lagi mana kehendak diri, mana kehendak yang di luar diri, ya. Kita pisah-pisah lagi tuh. Nah, makanya banyak orang yang masih menganggap dirinya yang zohir, ya. Siapa nama kita? Misalnya Pak Andiko. Pak Andiko merasa dirinya adalah yang zohir, ya. Ketika kakinya sakit pasti risih, pasti nggak nyaman, ya kan. Tapi kalau kita merasa diriku bukan yang zohir, tapi diriku yang di dalam, diriku adalah yang sejati, yang rohani, ya, bukan yang kasar ini. Kalau kita bisa menjadi diri yang di dalam, maka kaki yang sakit itu nggak ada rasa lagi. Makanya banyak orang yang sudah mulai masuk pada kesadaran jiwa, ya mereka nggak merasakan kaki yang sakit, nggak merasakan gatal digigit nyamuk, karena sudah menjadi diri sebenar diri, ya. Masuk dulu ke dalam diri, baru kita terpisah dengan yang zohir ini, ya kan. Lalu apalagi step selanjutnya, mengikuti nafas, ya. Ketika kita berzikir nafas, kita tidak mengatur nafas, tidak menahan nafas, tidak menarik nafas, tidak menghembus nafas. Tetapi kita hanya menyadari, menyaksikan, merasakan, mengikuti, ya. Nah, disitulah kita menjadi diri yang sejati, diri yang menjadi saksi, penyaksi yang sebenar-benar penyaksi, ya. Oh, ternyata bukan aku yang bernapas selama ini. Oh, ternyata aku ini dinafaskan oleh Allah. Baru kenal, ya. Kalau kita merasa bernafas, ya kita nggak akan kenal Allah yang menafaskan. Tapi ketika kita menyadari aku ini tidak bernafas, aku hanya diam, aku tidak ada kehendak, tapi ternyata ada yang berkehendak. Nafas itu masuk sendiri, terdorong sendiri, aku nggak sanggup menampungnya, ya. Ketika dia hendak keluar, aku pun nggak sanggup menahannya, keluar juga dengan sendirinya. Berarti di situ ada yang berkehendak, dan kita menyaksikan siapa yang berkehendak, ya. Baru di situ bisa timbul yang namanya kesadaran, ya. Nah, ini kita mengupas wilayah kesadaran dengan metode zikir nafas, ya, karena ini jalan yang kita tempuh
Kalau pakai metode lain saya nggak tahu, carilah di luar sana, mungkin ada cara yang lain ya. Tapi ini yang saya jelaskan dengan metode zikir nafas. Lalu kita menjadi netral. Kita masuk kepada wilayah titik kosong. Karena kita hanya menyaksikan nafas saja, tidak berbuat apa-apa, tidak berpikir, tidak bergerak, ya, kita diam seperti patung, tidak bergerak. Hanya menyaksikan saja, di situ kita masuk ke titik kosong. Nah, ketika kita masuk ke titik kosong, barulah banyak muncul pikiran yang berkelana kemana-mana, ya kan? Banyak tuh teman-teman ketika DN, kenapa ya bang? Macem-macem pikiran ini berkelana kemana-mana, muncul sendiri dia. Gak pernah saya ingat, gak pernah saya gambar-gambarkan, ibaratnya saya bayang-bayangkan, muncul sendiri. Itu tandanya kita masuk ke titik kosong. Itu menjadi ujian. Kita menjadi fokus pada pikiran atau kita tetap kosong, ya. Jadi yang dikatakan kosong di sini ya netral dari sesuatu yang di luar diri, tetapi tetap sadar. Jangan kosong nggak sadar. Itu namanya ngeblank. Ya, itu namanya tertidur. Kalau orang tidur ya mana ada sadarnya. Karena terlalu hanyut, ya tertidur. Jadi untuk mencapai proses sadar ini butuh latihan, ya, butuh metode, butuh cara. Nah, salah satunya adalah zikir nafas. Disitulah kita menjadi paham. Ada yang berkehendak, ada yang bercerita, ada yang bicara, macam-macam itu di pikiran itu. Bisiin ini, bisiin itu. Ya, khayalan-khayalan kita yang kita nggak pernah ingat muncul sendiri segala macamnya. Itu sebenarnya udah bener, nggak salah sebenarnya. Cuman banyak yang terganggu. Bang, terganggu saya bang, nggak bisa fokus bang. Nah ini yang orang nggak paham. Seharusnya itu sudah benar, tapi kita jangan arahkan ke situ. Harus tetap kosong, harus tetap zero. Tugas kita hanya melihat, hanya menyaksikan, hanya merasakan, hanya menyadari. Disitulah nanti muncul kesadaran dan kita menjadi kenal. Ya, seperti nafsu. Kalau nafsu ngomong itu bagaimana? Nah, dengan zikir nafas inilah kita jadi kenal nafsu. Ya, selalu mengajak kepada keburukan. Nah, dalam DN tuh ada nggak kita diajak yang buruk? Banyak tiap hari tuh. Nafsu itu bicara, ya kan? Udah nggak usah lagi DN-nya, udah cukup, kakimu udah sakit. Akhirnya apa? Kita hentikan zikirnya, padahal daya belum masuk itu, ya kan? Ya nggak sampai kita. Karena apa? Kita sudah dibisikin nafsu, udah kalah sama nafsu. Apalagi dalam zikir nafas nggak boleh bergerak. Datang pula nyamuk, uing-uing dia di telinga kita, terganggu kita. Ya kan, masih dengar suaranya aja udah terganggu, apalagi digigit, gatal pula ini kaki ini, ya kan, gatal pula tangan kita, bisik lagi nafsu, udah tepuk aja nyamuk itu, daripada kau jadi penyakit nanti, habis darahmu digigitinnya, ya kan, akhirnya kita tepuk pula nyamuk itu, berarti kita gagal. Ya, padahal dalam zikir nafas nggak boleh bergerak. Ini kita malah bergerak. Sama nyamuk aja kita kalah. Ya, nah itulah gambaran dan apa ya? Kalau dibilang bukan gambaran, itu fakta. Sering kita itu tertipu oleh nafsu, padahal nafsu itu kecil. Padahal nafsu itu lemah. Ya contohnya aja nyamuk itu. Kan kecil nyamuk itu. Tapi begitulah dahsyatnya tipu daya nafsu itu. Hampir-hampir kita nggak bisa baca, nggak ngerti kita. Nah, bagi orang-orang yang bisa membaca wilayah itu, itulah yang dibilang kesadaran, kecerdasan tingkat tinggi, cerdas dia. Tapi cerdasnya bukan lagi yang di dalam, sudah wilayah spiritual, ya. Nah, kira kita belajar terus, berlatih terus, kita amalkan terus. Nah, nanti dalam kehidupan kecerdasan tertinggi itu akan aktif.
kesadaran itu akan aktif. Jadi kesadaran itu bukan berarti kita bangun dari tidur sadar gitu, bukan. Kesadaran adalah penyaksian diri. Itulah yang dikatakan kesadaran. Bisa melihat tanpa mata, bisa mendengar tanpa telinga, bisa bicara tanpa kata. Wah, ini dahsyat ini. Macam mana pula itu bang bisa bicara tanpa kata, tanpa bahasa dia bisa bicara? Ya kalau kita nggak latih ya nggak akan paham. Harus kita latih. Ya, makanya banyak itu teman-teman di YouTube itu bertanya ini, bertanya itu. Kenapa saya menjawab selalu pas? Ya, ketika saya memberi jawaban, kenapa pas? Kenapa cocok gitu? Nyambung di hatinya. Karena apa? Mereka berbicara tanpa kata. Jiwa mereka sudah ngomong dan saya bisa dengar. Sehingga apa yang saya sampaikan juga cocok. Ya. Nah, itulah kecerdasan tertinggi yang kalau kita bilang ilmu langka ini. Bayangkan saja orang-orang terdahulu yang melatih spiritualnya bisa komunikasi jarak jauh, istilahnya apa ya, telepati ya kan. Kenapa ilmu telepati itu kok hilang sekarang? Kalau orang dulu kok bisa, nggak pakai telepon, nggak pakai surat, padahal orang yang bersangkutan jauh di luar kota bisa pulang, tahu dia disuruh pulang, ya karena dia sudah berbicara dengan kesadaran, bicara tanpa kata, ya kan? Bicara tanpa kata, melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga. Wih, dahsyat ini ilmu ini. Ya. Jadi ini arahnya kepada kehidupan. Jangan nanti dicari-cari ilmu kesadaran ingin lihat jin pula. Wah, makin turun pangkat itu, nggak naik-naik kita. Jadi ilmu kesadaran ini kita arahkan untuk melihat kebesaran Allah, untuk mengenal Allah. Arahnya ke sana, jangan lagi turun derajat kita kok ke wilayah makhluk gaib pula. Ya. Nah, makanya banyak teman-teman ketika sudah sering melatih zikir nafas, bisa bicara tanpa kata. Ya seperti apa bang bicara tanpa kata? Dia kepingin sesuatu. Istrinya lagi keluar tuh beli apa gitu kan, nanti pulang beli gorengan ya, kepingin dia gorengan itu, dia ngomong aja ngebatin, tiba-tiba istrinya tergerak hatinya beli gorengan. Kok bisa seperti itu kalau kesadarannya udah tembus, ya bahasa jiwa itu tanpa huruf tanpa suara tembus itu, istrinya langsung pulang beli gorengan itu. Langsung ditanya, kenapa kamu kok beli gorengan? Ya saya tiba-tiba kepingin katanya. Padahal ya suaminya yang ngomong tadi, cuma istrinya nggak paham, nggak ngerti. Ya, nah bisa ke situ arahnya. Nah jadi latih terus zikir nafas itu. Yang dikatakan kesadaran adalah kecerdasan spiritual, kecerdasan sejatinya diri. Jadi kesadaran ini kalau kita bilang apa ya, alam nyata tapi di alam mimpi, gimana ya? Sesuatu yang nyata tapi dia itu mimpi. Ya, antara mimpi dan nyata itu lebih kuat ini alam mimpi ini. Kita begini, kalau kita tidur kita bermimpi, kita kan nggak bisa buat apa-apa, ya kan? Kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita hanya menyaksikan, hanya menonton saja seperti nonton film, nggak bisa kita berkeinginan, berkehendak. Tapi kalau kesadaran, dia seperti mimpi, tapi dia bisa melakukan sesuatu dan punya kekuatan. Dan apa yang dia gambarkan nanti akan mewujud menjadi nyata. Ya. Nah, misalnya kan dia dalam kondisi sadar ya secara zohir ya, secara zohir dalam kondisi sadar, dalam kondisi terjaga, dalam kondisi beraktivitas. Misalnya kita lagi ngobrol nih, lagi ngobrol sama teman-teman misalnya ya kan, tiba-tiba kesadarannya aktif,
kesadarannya aktif, seolah-olah bermimpi, menangkap signal, menangkap gambar, ya, ada yang datang, ya. Nah, ditunggu itu berapa menit kemudian benar ada tamu yang datang. Itu namanya kecerdasan tertinggi. Jadi bukan lagi dari pengetahuan logika, tapi sudah pengetahuan yang wilayah spiritual. Ya, kok bisa tahu dia ada tamu yang datang? Nah, berarti dia sudah duluan menangkapnya di alam rohani tadi. Ya, makna mimpi yang saya maksud adalah wilayah rohani. Bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk suara, bisa juga tanpa huruf, tanpa suara, tanpa gambar. Tiba-tiba paham aja dia. Ya, terlintas saja di hatinya, ngerti aja dia. Nah, itulah kesadaran yang tertinggi ini. Ya. Nah, kalau kita latih wilayah ini, kita akan mengenal Allah lebih dekat, mengenal kalam-kalamnya, mengenal perintahnya, mengenal ilhamnya, mengenal petunjuknya, ya. Sedangkan lebah saja Allah ilhamkan. Kami mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia. Kan ada itu di Al-Quran. Lebah saja diilhamkan, apalagi manusia. Kenapa kita nggak pernah memahami ilham Allah? Kita disuruh apa oleh Allah? Ya. Makanya orang-orang yang sudah aktif kesadaran jiwanya, kesadaran diri sejatinya, dia akan lebih enjoy hidupnya. Ya Allah, aku ada masalah ya Allah, nggak tahu aku caranya ya Allah, nggak tahu aku jalan keluarnya ya Allah, apa yang harus aku lakukan ya Allah. Nanti dengan kesadarannya itu dia akan menangkap ilham Allah. Allah perintahkan begini, Allah perintahkan begitu, Allah bicara begini, Allah bicara begitu, dia jadi paham. Ya, selalu dalam petunjuk Allah, makanya hidupnya enjoy. Udah paham aku. Ngapain susah-susah, ngapain repot-repot, nanti begini aja. Sudah ngerti dia. Karena apa? Dia memiliki kesadaran tertinggi tadi. Ya. Nah, wilayah itu harus ada metode. Untuk menangkap kesadaran sejati ini harus ada suatu metode, suatu tata cara, suatu meditasi atau zikir tertentu, agar apa? Kita meraih yang namanya kesadaran. Ya, jadi kemanapun kita belajar, kemanapun kita berguru, kalau nggak ada metode, misalnya kita ngaji nih, ngaji ma'rifat ya, tiap hari itu diceritakan tentang kaji diri, kenal Allah, ma'rifatullah, ya kan? Tapi kita hanya sebagai pendengar saja. Ceramah itu guru, kita hanya nyimak saja, dengar saja. Tapi kita nggak dikasih suatu metode untuk meraih kesadaran itu. Ya sampai kapanpun nggak akan kenal Allah. Sampai kapanpun gak akan kenal diri. Ya, jadi kalau kita belajar, cari sesuatu atau seseorang yang memiliki metode itu. Untuk mengenal itu ya harus ada metodenya. Karena kalau dengar ceramah doang ya gak akan paham kita. Karena ini wilayah rasa, wilayah penyaksian. Harus kita rasakan sendiri. Ya kan? Jadi untuk mengaktifkan kesadaran ini, kalau ditanya metode lain apa bang selain DN? Ya banyak. Ya, dengan berpuasa bisa. Ya, kita bisa mengenal mana kehendak diriku, mana nafsu diriku. Karena ketika kita berpuasa, nafsu itu menjerit-jerit itu. Makan. Ya, amarah kita bisa jadi paham ketika berpuasa. Ada juga orang dengan metode tidak tidur. Kenapa? Gurunya mengajarkan kamu malam jangan tidur. Pokoknya setiap malam kamu berjaga, jangan tidur. Jadi kapan saya tidurnya guru? Pagi baru tidur, siap sholat subuh. Pokoknya malam kamu melek terus, ngalong terus. Jangan kamu tidur. Apa tuh tujuannya? Itu juga untuk mengaktifkan kesadaran. Ya.
Ketika malam tiba, sepi kan? Nggak ada orang bicara, nggak ada orang ngobrol, orang semua pada tidur, tapi kita nggak tidur. Nah, di situ juga intuisi kesadaran kita itu aktif. Ya, kita juga masuk ke wilayah zero, itu zero juga namanya. Ya, zero, tenang, nyaman. Nah, ketika kita melek itulah sering kita menangkap ilham-ilham Allah. Nah, ada juga orang dengan cara meditasi atau cara zikir, macam-macam caranya. Ya, itu juga untuk mengaktifkan kesadaran. Ya kan? Apalagi cara yang lain, ada juga orang yang pergi ke hutan. Oh, itu ekstrim kali itu. Ya kan? Berkalwat dia ke hutan sana, jauh dari keramaian, jauh dari orang. Nah, di situ dia nggak bicara, karena nggak ada lawan bicara, dia puasanya puasa diam. Puasa nggak ngomong, ya kan? Nah, itu juga kecerdasannya bangkit. Ya, jadi macam-macam metodenya. Kalau saya paling malas saya mencapai suatu ilmu, suatu kesadaran, tapi pakai puasa itu rasanya nyiksa bagi saya ya. Makanya banyak dulu saya ingin belajar ini, belajar itu, syaratnya harus puasa, makanya saya nggak mau. Alhamdulillah ketemu metode zikir nafas yang nggak pakai puasa, ya. Dan situ lebih mudah saya resapi. Nah, jadi kalau sudah sadar, apa yang terjadi, Bang? Apa untungnya, Bang? Apa gunanya, Bang? Ya. Di situ kita bisa mengenal diri, kita bisa mengenal Allah. Ya. Kita kan sering tuh hanya menjadi penyaksi. Kita hanya diam, kita tidak berkehendak, kita hanya menyaksikan, hanya merasakan, hanya melihat, ya kan? Nah, siapa semua yang bekerja, yang berkeinginan, yang berkehendak, saksikan. Nah, makanya terjadilah dampak-dampak yang membuat kita berubah. Orang yang sering berzikir nafas pasti jiwanya tenang. Ya kan, dalam kehidupan pun santai, tenang. Dahulunya pemarah, sekarang lebih lembut, ya kan. Dahulunya ngomongnya kasar, keras, sekarang nadanya udah kayak orang keraton, lembut. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah banyak diam. Ya, dalam zikir nafas kan diam. Nah, itu akan terbawa di kehidupan. Ya. Dan di situ nanti akan ada interaksi gitu. Aku diam aja ya Allah. Aku mau begini, mau begitu, tunggu perintahmu ya Allah. Kalau engkau bilang jalan, baru aku jalan. Kalau engkau bilang diam, aku diam aja lah. Nah, dia paham perintah. Ya. Kalau kita capai wilayah ini enak hidup ini. Ketemu sama orang, kita diusilin orang, kita dikata-katai orang. Ya, sebelum dia berantem sama orang itu, di dalam diri udah berantem duluan. Ya, misalnya kita ketemu orang nih, kasar orang sama kita, terpancing emosi kita, mau berantem kita sama orang ini. Tapi sebelum kita berantem sama orangnya, di dalam diri udah berantem duluan. Ya, udah dimarah-marahi kita sama Allah. Ya, antara nafsu dan diri itu berperang duluan. Nah, di situ nggak jadilah. Allah marah, Allah menyaksikanku, Allah melihatku, Allah mengetahui perbuatanku. Belum aku ngomong, Allah sudah tahu isi hatiku. Akhirnya apa? Zero kita, takut kita. Ya, nggak jadi kita berantem. Ya, itulah kalau kesadaran itu sudah aktif. Jadi bagi teman-teman yang baru mulai menemukan channel ini, ya, dipelajari ulang-ulang ya. Yang video-video lama tuh coba diulangi lagi, tonton lagi, pelan-pelan. Luar biasa ini kalau kita udah mendapatkan kesadaran ini, luar biasa. Jadi apakah harus DN terus, Bang? Ya kalau sudah dapat kesadaran nggak pakai DN pun nggak apa-apa. Yang penting kesadarannya udah terinstall. Tetapi yang namanya kita keimanan ini kan naik turun.
Hari ini kuat nih kesadaran kita, besok mati kesadaran kita. Makanya kita DN lagi, istiqomah terus DN-nya. Ibarat kata tuh seperti ngecas HP lah. Gak mungkin dia full terus baterainya, pasti ada lowbatnya ya kan. Nah begitu juga ini wilayah kesadaran ini, ngecasnya dengan zikir nafas. Sering-sering kita zikir nafas, full baterainya. Makin peka kesadaran kita, ya kan. Nah, jadi latih terus. Jadi kalau ditanya metodenya apa aja untuk mencapai kesadaran, ya banyak. Tergantung orang yang mengajarkannya dengan cara apa. Tapi kalau dengan cara saya ya zikir nafas yang mudah. Menurut saya, ya kan. Nah, enak itu kita. Jadi kita capai kesadaran tertinggi ini. Kalau kita udah dapat, kita udah paham, kita udah peka, enak. Hidup ini enak. Ya kan? Ini apa? Aku lakukan apa ya Allah? Bagaimana caranya ya Allah? Seharusnya seperti apa ya Allah? Ya bicara Allah itu, ngomong Allah. Ya, tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa, tapi kita paham kalam-kalamnya. Ya, kenapa bisa paham ya? Karena kesadaran ini kan kecerdasan diri. Ya. Nah, kalau digali terus, luas ini wilayahnya. Luas. Makanya banyak teman-teman yang kaget-kaget ketika ya banyak kejadian aneh dalam hidup, ya kan? Bang, aku kepingin sate, bang. Nggak ngomong aku bang, baru dalam hati datang orang bawa sate. Kok bisa pas ya? Tamu itu datang kok bawa sate ya bang? Nah kan, bingung kan? Sejatinya itulah kecerdasan tinggi. Ya, gali terus, explore terus. Ya, kita latih terus. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Ya, kita istiqomah terus, belajar terus. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.